Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'watil Anbiya'i wal Mursalin, karya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesai di bab yang pertama, yaitu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan tauhid itu menggugurkan dari dosa-dosa. Dan telah kita sebutkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan dari tauhid tersebut. Bab berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Wa qaulillahi ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun ila qawlihi ta'ala wal ladina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kata Syekh rahimahullah, bab tentang siapa yang mentahqiq tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, sebenarnya bab ini adalah bab yang masih membahas tentang keutamaan tauhid. Jadi ada hubungan dengan bab sebelumnya. Jadi bab ini sebenarnya bahagian dari keutamaan tauhid yang disebutkan di bab sebelumnya, tetapi dibahas secara tersendiri, untuk menunjukkan betapa agungnya sebab dan keutamaan ini sampai disebutkan secara khusus. Ini yang mau kita pelajari. Apa makna tahqiqut tauhid? Apa makna tahqiqut tauhid sehingga keutamaannya dia masuk surga tanpa proses. Tidak ada hisab, tidak ada adab, langsung masuk surga. Tapi syaratnya dia harus apa? Dia tahqiq tauhidnya. Tahqiq, dari kata haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Kita baca dulu keterangan Syekh rahimahullahu taala apa makna tahqiq. Kata Syekh Abdurrahman, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin ay wala adzabin kama fil hadis. Bab tentang siapa yang mentahqiq tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, sebagaimana yang akan datang dalam hadis. Kemudian kata beliau, wa tahqiqut tauhid tasfiyatuhu wa takhlisuhu min syawaibi syirki wal bid'i wal israli ala dhunubi.
Ya, tahqiq tauhid artinya iya tasfiyah. Tasfiyah itu artinya mensucikan. Iya. Tasfiyah artinya mensucikan, membersihkan. Ya, sedangkan takhlis memurnikan. Ya, tasfiyatuhu membersihkan, wa takhlisuhu memurnikan. Ya, min syawaibi syirki, dari segala kotoran kesyirikan, wal bid'ah, dari perkara bid'ah, dan yang ketiga al israr ala dzunub, berketerusannya seorang di dalam melakukan dosa. Ya, jadi ada 3 makna tahqiq ya. Ya, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, tahqiq itu paling mendekatinya di bahasa Indonesia, mendekati ya, bukan makna tepatnya, yaitu mewujudkan atau merealisasikan. Itu makna tahqiq, mewujudkan atau merealisasikan. Ya, bisa juga bermakna mengamalkan, tapi itu makna-makna pendekatan saja. Ya, siapa yang mengamalkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tapi bagaimana bentuk pengamalannya? Ini 3. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman rahimahullah menyebutkan di sini tahqiqut tauhid itu 3. Ya. Apa itu? Seorang berusaha dia jauhkan dirinya dari kotoran syirik. Ini yang paling pokok, karena kalau orang terjatuh ke dalam syirik, ini akan menghilangkan aslut tauhid, pokok tauhidnya. Ini yang paling pokok. Yang kedua, dia bersihkan dirinya dari al-bidah, perbuatan perkara baru dalam agama. Dan yang ketiga, dia bersihkan dirinya dari al-israr ala dzunub. Ya, ingat ya bahasanya para ulama, israr, berketerusan. Ya, dibahasakan berketerusan di dalam dosa. Ya, bukan dibilang selamat dari dosa, tapi berketerusan. Sebab tidak ada orang yang selamat dari apa? Dari dosa. Seandainya orang yang mentahqiq tauhidnya dikatakan orang yang bersih dari dosa selamat, tidak ada orang berarti yang apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa? Karena ya semua orang punya dosa dalam kehidupan. Tapi di sini dikatakan tahqiqut tauhid, orang yang mau menyempurnakan tauhidnya adalah dia berusaha tidak berketerusan di dalam melakukan dosa. Nah, makanya lihat kata Syekh, faman kana kadzalik faqad haqqaqa tauhidahu. Iya. Oleh karena itu, siapa yang keadaannya demikian, dia berusaha jauhkan dirinya dari 3 ini, ya, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari maksiat. Iya. Dan itu berurut ya, yang paling besar kesyirikan. Ya, dibawanya lagi bid'ah, dibawanya lagi maksiat. Ya. Siapa yang membersihkan dari 3 ini, dia berusaha menghindarkan dirinya, ya, menghindar dari 3 ini, faqad haqqaqa tauhidahu, maka sungguh dia telah mentahqiq atau telah mewujudkan tauhidnya. Iya, telah mewujudkan tauhidnya. Jadi saya simpulkan, yang dimaksudkan oleh Syekh di sini tahqiqut tauhid, ya, adalah meneguhkan, memperkuat, ya, dengan cara apa? Selamat dari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Ya, memperkuat tauhid, menyempurnakan tauhid dengan menghindari 3 hal. Ya,
menghindarkan diri dari kesyirikan, menghindarkan diri dari bid'ah, menghindarkan diri dari maksiat. Ya. Para ulama menjelaskan, ya, walaupun Syekh di sini secara ringkas menyebutkan tahqiqut tauhid dengan 3 ini, sebagai ulama menerangkan, jadi orang yang dikatakan mentahqiq tauhidnya ketika dia berusaha menghindarkan diri dari 3 ini. Ya, kenapa kita harus menghindarkan diri dari 3 ini? Karena syirik itu akan meniadakan tauhid secara totalitas. Ya, jelas ya? Kesyirikan akan menafikan tauhid secara totalitas. Adapun bid'ah, dia akan menafikan kesempurnaan yang wajib dari tauhid, kesempurnaan yang wajib. Artinya kalau ada orang dia bertauhid, artinya dia jaga dirinya dari kesyirikan, tapi dia melakukan perkara baru, perkara bid'ah misalnya, maka itu artinya cacat tauhidnya dari sisi kesempurnaannya, kesempurnaannya yang wajib. Iya. Yang kedua, yang ketiga, iya, maksiat. Ya, maksiat ini akan merusak atau mengurangi pahala dari tauhid. Ya, jadi itu apa namanya, makna dari tahqiq at-tauhid. Kemudian sebelum saya lanjut dari keterangan Syekh Abdurrahman di sini rahimahullahu taala, berarti dipahami pada keterangan beliau bahwa makna tahqiqut tauhid, ya, itu dengan seorang hamba berusaha menjauhkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran bid'ah, berketerusan di atas dosa dan maksiat. Dari keterangan ini berarti menunjukkan orang itu berjenjang-jenjang, ya, bertingkat-tingkat, ya, berderajat-derajat di dalam apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama jelaskan bahwa tingkatan-tingkatan di dalam merealisasikan, ya, atau mengamalkan tauhid itu, tahqiqut tauhid, ya, ini 3 tingkatan ini. Ya, 3 tingkatan. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi, ada tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang wajib, harus ada. Karena kalau tidak ada dia kufur. Ya. Tingkatan yang wajib, ya, intinya adalah selamat dari semua hal yang menafikan tauhid, yaitu syirik, bid'ah dan maksiat. Ini yang paling sempurna ini. Tingkatan yang paling sempurna adalah orang yang selamat dari 3 hal ini. Ya. Selamat tauhidnya dari kesyirikan, selamat tauhidnya dari bid'ah, selamat tauhidnya dari maksiat. Ya, jelas ya? Ini tingkatan yang wajib kata para ulama. Di bawahnya lagi namanya tingkatan sunnah, yang intinya para ulama menjelaskan mereka punya kecenderungan hati hanya kepada Allah. Ya, merasa dekat dan nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tingkatan di bawah dari tingkatan sunnah namanya. Tapi intinya siapa yang mentahqiq tauhidnya, artinya dia telah berusaha menyelamatkan dirinya dari kotoran kesyirikan, bid'ah dan berketerusan di atas dosa. Ya, kata Syekh, faman kana kadzalik faqad haqqaqa tauhidahu. Siapa yang keadaannya demikian, berarti dia adalah orang yang telah mentahqiq tauhidnya. Kalau dia sudah tahqiq tauhidnya, maka apa balasannya? Dakhalal jannata bighairi hisabin wala adab. Dia pasti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mana dalilnya? Ini akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala.
Tapi kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa tahqiqut tauhid, wa tahqiqut tauhidi azizun fil ummah la yujadu illa fi ahli al-imani al-khullas. Maka mentahqiq tauhid, ya mungkin kalau diterjemahkan lebih tepat, mengamalkan tauhid secara sempurna, ya, yaitu dengan 3 tadi, ya, mengamalkan tauhid secara sempurna itu dengan 3 tadi, itu makna tahqiq namanya. Jadi orang yang mentahqiq tauhidnya, kata beliau, azizun fil ummah, sangat sedikit di kalangan umat ini. La yujadu illa fi ahlil imanil khullas, dan tidak didapati kecuali pada orang-orang yang beriman yang murni keimanannya, ya, yang murni keimanannya. Dan semua orang bisa di sini. Alladzi akhlasahumullahu wastafahum min khalqihi, yaitu mereka yang Allah murnikan dan memilih mereka dari makhluknya, ya, kama qala ta'ala fi Yusuf alaihi salam. Kemudian Syekh contohkan sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, ya, para nabi, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Perhatikan pendalilannya, ini ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Demikianlah kata Allah, kami palingkan Yusuf dari kejelekan dan kekejian itu, yaitu perzinahan. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hambaku yang mukhlasin. Di atas antum lihat, yang punya buku dikatakan la yujadu illa fi ahlil iman al khullas, ya. Orang yang mentahqiq tauhidnya ini tidak didapati kecuali orang yang beriman yang murni keimanannya, ya, keimanannya itu tulen, ya. Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Mana dalilnya? Kata Allah, kami palingkan Yusuf dari kekejian, ya, dari kejelekan dan kekejian, karena dia adalah hambaku al-mukhlasin, ya. Berarti termasuk orang-orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas, adalah orang yang berusaha menjauhkan dirinya dari apa? Bukan hanya sekadar kesyirikan, bukan hanya sekadar bid'ah, tapi apa? Maksiat, ya. Wa fil qiraah, dalam qiraah lain dikatakan al-mukhlisin, di kasroh lamnya, mukhlis. Kalau di ayat yang bacaan kita mukhlasin, ya. Wa hum fi sadri hadhil ummati katsirun, ya, di tengah-tengah umat ini, ya, banyak, ya. Maksudnya sadri hadhil ummah, yaitu di generasi pertama umat ini. Wa fi akhiriha humul ghuraba, adapun di akhir umat ini sangat sedikit. Wa qad qallu, sedikit. Wa humul a'dhamuna qadran indallah, mereka adalah orang-orang yang paling tinggi atau agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iya. Jadi Syekh di sini, Syekh Abdurrahman rahimahullah, beliau mencontohkan di antara orang-orang yang mentahqiq tauhidnya adalah para nabi, ya. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara perkara yang menghindarkan seseorang atau membuat seseorang dipalingkan dari dosa dan maksiat adalah keikhlasan dia, ya, tauhid dia, ya. Kalau ada orang yang masih berketerusan
atau ada hal-hal yang susah dia tinggalkan dari dosa dan maksiat, berarti masih perlu dia mempelajari tauhid dengan baik dan benar. Ya, masih perlu dia banyak membaca dari buku-buku tauhid, buku-buku para ulama. Ya, supaya kita semua ingin ya masuk dalam keutamaan ini sebagai orang-orang yang mentahqiq tauhidnya. Iya. Apalagi Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwa azizun fil ummah. Iya. Orang yang mentahqiq tauhidnya ini sangat jarang, sangat langka. Ya, pada umat ini. Dan yang banyak itu yang murni adalah sadru hadhil ummah kathirun. Ya, pendahulu umat ini, para sahabat. Ya, karena mereka masih dekat zamannya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana ya ustadznya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gurunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau mereka bisa mendapatkan keutamaan. Makanya akan kita baca hadis terakhir ya, bahwa di kalangan umat ini akan ada yang masuk surga ya, sab'una alfan, 70.000 dari kalangan umat ini masuk surga, yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab, tanpa hisab tanpa adab. Ya, di waktu itu para sahabat memperbincangkan, ya kira-kira siapa ini 70.000 ini? Semuanya mereka ingin. Ya, maka ada asumsi di tengah mereka, ada perkiraan. Ya, di antara sahabat yang mengatakan, "Fala allahumul ladina wulidu fil Islam." Ya, mungkin saja mereka adalah orang yang lahir dari lahir Islam, tidak pernah tersentuh oleh kesyirikan. Di antara mereka ada yang asumsinya, "Fala allahumul ladina sahibu Rasulullah SAW." Oh, mungkin mereka itu adalah sahabat Nabi SAW. Karena mereka tahu sahabat Nabi, ya mereka adalah orang yang menolong Nabi SAW, suka dan duka bersama Nabi SAW. Ya, ternyata semua dari perkiraan dan asumsi itu semuanya tidak benar. Ya, akan dibahas nanti, akan disebutkan. Ya, ternyata humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai. Mereka adalah orang yang tidak bertatayur. Iya. Mereka itulah yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik, ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diingat-ingat ya makna tauhid. Jadi kalau kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman rahimahullah, jadi bab ini memang masih berbicara tentang keutamaan tauhid. Bab ini, bab kedua ini sebenarnya dia masuk di bab yang pertama, bab fadli tauhid. Ya, masuk di bab pertama. Cuman dikhususkan penyebutannya, padahal dia masuk di bab pertama ini untuk lebih menekankan, lebih ditekan lagi bahwa ternyata ada keutamaan tauhid yang spesial. Ya, yang lain daripada yang lain, yaitu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, cuman Syekh bilang wa qallu fi hadhil ummah, sedikit. Ya, dalam pada yang terjadi pada umat ini. Taib huwa humul a'zamuna qadran indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak mulia? Masuk surga tanpa proses, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa qala ta'ala an khalilihi alaihi salam. Dan Allah taala berfirman tentang al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya. Ya.
Jadi ayat yang pertama nanti dibawakan di matan yang tadi kita baca adalah tentang Nabi Ibrahim. Ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang qanitan, taat kepada Allah, hanifan, ya, bertauhid, wa lam yakun minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Apa hubungannya Nabi Ibrahim dengan keutamaan ini tahqiqut tauhid? Ya, akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa hubungannya adalah Syekh membawakan ayat tentang Nabi Ibrahim. Apa hubungannya dengan tahqiqut tauhid? Kata beliau, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mentahqiq, contoh orang yang paling apa? Mentahqiq tauhidnya. Makanya dibawakan. Ya, ini ayat sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Syekh Muhammad ingin menjelaskan bahwa teladan, ya, kalau mau dikatakan saya ini adalah orang yang mentahqiq tauhid, contoh itu sifatnya Nabi Ibrahim. Lihat apa sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya ini. Kata Nabi Ibrahim, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ini diantara sifatnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan, dari apa-apa yang kalian lakukan kesyirikan. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku hanya kepadanya. Ya, apa makna inni wajjahtu wajhiya? Ya, aku hadapkan wajahku. Ya, ai akhlastu dini, maknanya aku murnikan agamaku. Wa afradtu ibadati, ya, aku murnikan, ya, penghambaanku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, fatara itu maknanya khalaqahuma wabtida'uhuma ala ghairi mithalin sabiqin. Ya, fatara maknanya penciptaan, ya, menciptakan sesuatu dari awal yang tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya fatir. Fatir itu ini sering diulang dalam Al-Qur'an, ya. Fatiris samawati wal ard. Ya, fatir itu sama dengan khalaqa. Ya, cuma fatir itu adalah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Makanya di bahasa ayat sering kita dapat, ya, kalau kita baca ayat Al-Quran banyak itu berulang, fatiris samawati wal ard. Ya, walaupun ada juga khalaqas samawati wal ard, tapi apa bedanya khalaqa dengan fatir? Ya, fatir itu artinya dia yang maha mencipta yang tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, jelas ya. Nah, makanya Syekh di sini terangkan, ya, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku ke siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang maha mencipta, ya, yang maha mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Taib, hanifan ai fi hali kauni hanifan, ya, dalam keadaan saya ini hanif. Nabi Ibrahim hanif. Apa itu hanif? Ma'ilan anisyirki ila tauhid, ya, melenceng dari kesyirikan, berpaling dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Ya, itu hanif namanya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma ana minal musyrikin. Ini ucapan Nabi Ibrahim, dan aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, berarti ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara tahqiqut tauhid, ya, yang merupakan contoh di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang dia berlepas diri dari orang-orang musyrik dan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, itu bentuk
atau konsekuensi dari orang yang mentahqiq tauhidnya. Jadi orang yang bertauhid itu bukan hanya sekedar saya berlepas diri dari kesyirikan, dia tidak mau melakukan kesyirikan, tapi dia tidak ada kebencian terhadap orang yang melakukan kesyirikan, atau dia tidak mau menegur orang yang melakukan kesyirikan misalnya, ya, melihat kemungkaran di depan matanya tapi dia tidak mau ingkari padahal dia punya kemampuan, urusannya sendiri. Tidak seperti itu. Ya, akan disebutkan nanti ayat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan inni bara'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri. Ya, berlepas diri itu ya enggak dia tinggalkan. Ya, jelas ya. Kemudian kata beliau, wa nadha'iru hadhil ayat fil Quran katsirun. Ayat-ayat yang semisal dengan ini dalam Al-Quran sangat banyak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa qala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, ayat-ayat yang semisal dalam Al-Quran yang seperti ini sangatlah banyak. Seperti firman Allah Ta'ala, siapakah yang lebih lurus agamanya, lebih baik dibandingkan orang-orang yang dia serahkan wajahnya hanya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, dan dia mengikuti millata Ibrahim hanifan, mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila, yang Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya, jadi banyak ya, Allah banyak mengulang dalam Al-Quran tentang sifat Nabi Ibrahim. Ya, millata Ibrahim hanifan. Ya, millata Ibrahim hanifan. Ya, jadi agama Nabi Ibrahim itu hanif. Ya, apa itu hanif? Itu tadi, ma'ilan anisyirk ila tauhid. Ya, melenceng atau berpaling dari kesyirikan dan dia condong kepada tauhid. Itu hanif namanya. Ya, dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta hujjah, minta bukti kepada orang-orang Yahudi. Ya, itu yang Allah minta bukti kepada orang-orang Nasara. Ya, sudah lewat ya kemarin di Masail Jahiliyah. Jadi di antara sifat orang-orang jahiliyah, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasara ini, mereka tuh selalu menggembor-gemborkan bahwa kita ini adalah pengikut nenek moyang kita Ibrahim. Ya, kita ini adalah orang yang paling mengikuti nenek moyang kita Ibrahim, sebab mereka itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena nabi-nabi yang datang setelahnya, Nabi Ibrahim, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mengaku sebagai pengikut nenek moyangnya, ya, kalau di bahasa Masail Jahiliyah dikatakan dia salaful ummah atau mengaku sebagai salaf, mengikuti salafnya pendahulunya itu Nabi Ibrahim. Allah minta bukti, dan itu banyak diulang dalam Al-Quran. Ya, Allah bilang, maka Ibrahimu Yahudiyan, ya, wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman, ya, wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi. Ya, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi mengaku Ibrahim itu Yahudi. Allah bilang Ibrahim bukan Yahudi. Ya, wala nasraniyan, bukan juga orang Nasara. Walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu hanif, muslim. Ya, muslim maksudnya berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ya, Allah sucikan. Baik.
Makanya ini sejalan semua. Dalam ayat lain dikatakan wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang berislam, dia serahkan wajahnya, dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatil wuthqa. Iya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi hadhihi al-ayah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran amman aslama wajhahu lillah. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengislamkan wajahnya hanya kepada Allah. Apa makna mengislamkan wajahnya? Ai akhlasalahul amal. Ya, dia murnikan amalannya. Wanqadu li awamirihi, dia tunduk terhadap perintah-perintahnya. Wattaba'a syar'ahu, mengikuti syariat-syariatnya. Ya. Walihada qala muhsin wa huwa muhsin. Oleh karena itu Allah berfirman wa huwa muhsin. Ya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah, itu ikhlas. Paham ya? Wa huwa muhsin, apa makna muhsin? Ai fi amalihi wattiba'i ma bihi amrun. Ya, mengikuti. Jadi muhsin itu artinya dia muhsin amalannya, yaitu mengikuti ittiba, ya, apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, jelas ya. Muhsin yaitu dia berusaha mencocokkan apa yang dia amalkan sesuai tidak dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu penting karena ya kita sudah belajar bahwa syarat diterimanya amalan itu, atau amalan itu dikatakan amalan soleh ketika dua, dikerjakan ikhlas karena Allah dan mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semakna dengan muhsin di sini. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi, ikhlas. Wa huwa muhsin, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Maka kata beliau, fadallat hadhil ayatul azimah ala anna kamalal ikhlasi innama yujadu bitarki syirki wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu kama taqaddama fil babi qablu hadha. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan ikhlas itu, ya, orang yang dikatakan murni atau bahasa lain tahqiqut tauhid. Ya, ini pembahasan tahqiqut tauhid. Ya, kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan keikhlasan seseorang innama yujadu, ya, akan didapatkan bitarki syirki, dengan meninggalkan kesyirikan, wal bara'ati minhu, berlepas diri darinya, wa mimman fa'alahu, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Ya, jadi bukan berlepas diri dari melakukan kesyirikan, tapi dari orang-orangnya juga. Ya, bukan dikatakan dia tidak mau berbuat syirik, tapi ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, dia enjoy saja, santai-santai saja, tidak ada pengingkaran. Ya, itu bukan orang yang tahqiq tauhidnya. Kama taqaddama fil babi qabla hadza, sebagaimana yang telah lewat di bab sebelum ini. Ya, jelas ya. Ini keterangan Syekh rahimahullahu taala. Ya, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini, ya, banyak sekali. Ya, amalan dikatakan amalan soleh ketika dikerjakan secara ikhlas, ya, dan berusaha mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kata beliau, qauluhu wa qaulullahi ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini dalil yang pertama. Ya, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan. Ini sifatnya, Nabi Ibrahim itu adalah umat, akan dijelaskan. Qanitan, beliau adalah orang yang qanitan, sifat yang kedua. Qanitan lillahi, ini sifat yang kedua dari sifat Nabi Ibrahim. Hanifan, sifat yang ketiga.
wa lam yakun minal musyrikin, sifat yang keempat. Ya, saya ulangi. Ya, Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan ayat ini sebagai contoh orang yang paling mentahqiq tauhidnya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau ingin mengisyaratkan bahwa siapa yang ingin mentahqiq tauhidnya, maka contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yamdahu ta'ala abdahu wa rasulahu wa khalilahu Ibrahim imamal hunafa bitabarri'ihi minal musyrikin wa minal yahudiyah wal nasraniyah wal majusiyah. Iya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata tentang ayat ini, Allah memuji hambanya, Allah memuji rasulnya, Allah memuji kekasihnya, iya, yaitu Ibrahim imam al-hunafa. Yaitu kalau dalam ilmu nahwu namanya badal, ya. Ibrahim itu badal. Yamdahu ta'ala abdahu maf'ulun bih, wa rasulahu ataf, wa khalilahu ataf. Ya, Ibrahim itu badal. Ya, badal. Imam al-hunafa, beliau adalah pimpinan orang-orang yang bertauhid. Ya, kenapa Allah puji? Ya, kenapa Allah puji kekasihnya Ibrahim? Bitabarri'ihi minasyirk, karena beliau berlepas diri dari kesyirikan, dari orang-orang musyrik. Ya, siapa itu orang-orang musyrik? Wa minal yahudiyah, dari orang-orang Yahudi, wan nasraniyah, dari orang-orang Nasrani, wal majusiyah, dari orang-orang Majusi. Ya, ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Ya, dari mana semua agama sama? Mau orang mentahqiq tauhidnya, ini sifatnya Nabi Ibrahim, berlepas diri dari kesyirikan, dari Yahudi dan Nasrani, dari Majusi. Ya, tiba-tiba ada orang datang bilang semua agama sama. Ya. Wal ummatu huwal islamul ladzi yuqtada bihi. Terakhir, wal qanid huwal khashi'ul muti' wal hanif al munharif qasdan anis syirki ila tauhid. Walihada qala wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala Mujahid kana Ibrahimu ummatan ay mu'minan wahdahu wan nasu kulluhum idzaka kuffar. Ya, baik. Nanti kita baca ini keterangan Syekh rahimahullah tentang makna ayat ini. Baik, saya kira cukup dulu. Jadi ini kesimpulan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tentang makna dari tahqiqut tauhid. Jadi siapa yang berusaha mentahqiq tauhidnya, maka keutamaannya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita sudah jelaskan apa makna dari tahqiq at-tauhid, yaitu dia mengamalkan tauhid dengan sempurna, dia berusaha menjauhkan dirinya dari kesyirikan, dari perkara bid'ah, dan apa tadi? Israr al-dzunub, berketerusan di dalam melakukan dosa. Tidak dikatakan tidak berdosa, karena sudah saya bilang tadi tidak ada orang yang lepas dari dosa, tapi israr. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.